sekali bisa berjumpa dengan Anda kali ini di Era 7 Suara. Memang ada sedikit perubahan daripada episode-episode yang lalu. Minggu ini kami hadir khusus pukul 8 malam ya. Dan kita akan bersama-sama sampai 60 menit ke depan. Baiklah, dalam acara ini Anda telah mengetahui bahwa kita akan berjumpa dengan mereka yang tentu saja berkepentingan dengan pemilu. Namun, kalau kita tarik lagi garisnya, sebetulnya tidak hanya para politikus yang berkepentingan dalam tanda kutip dengan pemilu. Kita pun sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, juga berkepentingan sangat besar terhadap pemilu itu. Untuk itu, kita bersama-sama akan mendengarkan suara dan juga menyuarakan suara kita di 7 suara ini. Dan pada kesempatan sekarang telah hadir di panel sebelah kiri saya yang diisi oleh para politikus handal Indonesia, dan tentu saja kita harapkan bisa menjadi para pemimpin Indonesia di masa depan yang membawa kita keluar dari krisis ini. Amin. Yang pertama ada Bapak Siswono Yudo Husodo. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Benar-benar kita kenal sebagai tokoh pengusaha, pernah sebagai tokoh masyarakat tani Indonesia sampai sekarang, pernah juga menjabat sebagai salah seorang menteri, dan sekarang tentunya dikenal luas di masyarakat sebagai seorang tokoh yang dijauhkan menjadi calon presiden oleh Partai Syarikat Indonesia. Senang sekali Bapak bisa bergabung di sini. Dan di sebelah beliau adalah saya tidak perlu menekan panjang-panjang karena beliau pernah jadi pemimpin kita, dan sampai sekarang pun saya sangat menghormati beliau sebagai salah seorang pemimpin kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab dengan panggilan Gus Dur, yang mana beliau ini jabatan terakhirnya adalah Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, baiklah. Kita akan mendengarkan sama-sama visi dan misi dari kedua tokoh tersebut. Dan di panel sebelah kanan saya telah hadir Bang Rikat Bangun. Apa kabar, Bang? Baik, Bung Farhan. Sekarang shiftnya Bang Rikat untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menukik tajam kepada kedua tokoh kita ini. Mudah-mudahan bisa. Dan kalau dilihat di sebelahnya, ini bukan Uges yang tiba-tiba menciut. Biasanya Uges yang hadir ya. Kali ini ada Syahnasak. Apa kabar, Nas? Baik, baik. Salah seorang sahabat saya yang sejak dia kuliah ya, itu punya concern yang sangat tinggi terhadap isu-isu sosial. Iya. Walaupun sampai sekarang katanya dia mengaku belum bisa menentukan sikap mau milih siapa dan milih apa di pemilu nanti ya. Oke, Syahnasak, terima kasih hadir bersama kita. Sama-sama. Dan di ujung kanan, panel ujung kanan ini adalah teman-teman kita atau rekan-rekan kita dari pendukung partai istilahnya. Kita akan lihat nanti, mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bisa mendengarkan suara dari rekan-rekan kita ini. Baiklah, dan sekarang saatnya saya akan mengajak Anda untuk menemui rekan saya, Rone Woworuntu, yang sekarang sedang ada di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan, untuk bisa memperdengarkan apa yang ingin diangkat dan dibahas oleh warga masyarakat di sana. Baik, kita langsung temui saja Rone. Rone. Ya, selamat malam, Farhan. Nah, sekarang ini Rone ini paling enak ya, setiap acara 7 suara itu pasti nongkrongnya di warung, banyak tukang jajanan. Bener banget. Iya, oke. Gimana keadaan di sana? Langsung kita dengar saja suara warga masyarakat di sana. Silakan. Ya, Farhan, saat ini saya berada di daerah Ciganjur. Dan sekarang saya akan menanyakan kepada dua warga setempat tentang apa sih masalah yang tengah menjadi pusat perhatian mereka saat ini. Selamat malam, Bapak. Siapa namanya, Pak? Pak Haris Suliono. Pak Haris, saat ini apa sih, Pak, masalah di tengah masyarakat yang menjadi pusat perhatian Bapak? Nah, ini jadi negara kita kan banyak sawah ladang, juga banyak pertanian. Kenapa kok barang-barang beras-beras masih ada impor gitu kan? Sementara kita kan bisa membudidayakan petani-petani yang ada. Juga orang bilang juga katanya negara kita negara yang kayu ditanam aja sudah bisa tumbuh. Nah, itu dah permasalahan saya. Itu ya, Pak ya. Kalau Bapak apa nih, Pak? Siapa namanya? Nama saya Gunawan. Yang jadi masalah ini saat ini peternak kita ya. Peternak kita tuh saat ini pada cemas semua. Nah, terus gimana tuh masalah flu burung gitu kan, yang baru-baru ini dilontarkan oleh kecemasan warga. Nah, sampai saat ini juga belum ada penyelesaiannya. Saya rasa itu aja. Oke, makasih ya, Pak ya.
Ya Farhan, itulah suara rakyat daerah Ciganjur yang merasakan mahalnya masalah pangan saat ini. Kita kembali ke studio saat ini. Terima kasih Rona. Ya, walaupun di Ciganjur tapi bukan berarti itu tetangganya Gus Dur ya. Enggak lah, kebetulan saja kita ada di sini. Baiklah, rupanya yang menjadi salah satu concern warga masyarakat sekarang ini adalah masalah-masalah yang sangat dekat dengan keseharian. Salah seorang bijak tuh berkata bahwa yang namanya kalau udah urusan perut, ya itu bisa menyebabkan orang menghunus parangnya. Nah, itu yang mau kita angkat sekarang ini mengenai masalah kebijakan, masalah-masalah pertanian dan juga masalah-masalah pangan di Indonesia. Hal yang sangat menarik adalah waktu saya ngobrol dengan teman-teman di sini, diskusi ringan ya, saya tanya, kalau kita punya uang 50.000, kita masuk ke pasar atau supermarket, mana yang kita pilih? Durian montong yang dari Thailand yang sudah lebih enak itu, atau durian pecok dari Jawa Timur yang belum tentu enak itu? Montong. Ya, dan kenapa? Montong. Itulah dia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kesalahan kita para konsumen yang sudah begitu jadi kapitalis, ya? Ataukah memang platform dari kebijakan sektor pertanian dan juga masalah pangan yang sepertinya carut-marut di negeri kita ini? Ya, Bang Rikat Bangun dan Sanas akan berusaha mengorek hal itu dan kedua tokoh kita akan memberikan visi dan misinya mengenai masalah yang sangat penting sambil saya pegang perut. Ya, silahkan. Nas atau Bang Rikat duluan? Silakan Bang. Ya. Mungkin tanggapan itu Gus Dur atau Pak Sis, bahwa kita ini kebanjiran produksi luar negeri dalam bidang pertanian juga dan di bidang lain juga. Apa kita tidak punya konsep tentang produksi nasional seperti apa sih, termasuk juga dalam soal ketahanan pangan ini? Ya, saya melihat bahwa untuk waktu yang lama, kebijakan pemerintah itu menekan harga pangan mesti murah. Kalau beras naik sedikit, Bulog operasi pasar ditekan. Akibatnya petani itu merasa rugi. Sekarang ini panen raya, saya baru pulang dari Kerawang. 1 kilo gabah hanya harga Rp800 per kilo. Padahal ongkos produksinya sudah mencapai Rp1.000, dia rugi. Akibatnya dari dulu produksi menurun terus. Pangan itu harus murah supaya upah buruh murah. Upah buruh murah diharap menjadi daya tarik investasi asing. Terus terang kita bersyukur bahwa Gus Dur naik jadi presiden tahun 99. Saya cerita dulu. 98 pemerintah itu merubah. Import beras dideregulasi, dibebaskan. Import membanjir. 98 beras masuk ke Indonesia 5,8 juta ton. Lalu Gus Dur naik jadi presiden bulan September Pak ya? Ya. Oktober saya menghadap beliau menjelaskan masalahnya. Biaya masuk 0 dari beras 0%, Gus Dur setuju naik jadi 60%. Tapi kita ingat tahun 98 itu ditandatangani persetujuan dengan IMF, letter of intent dengan IMF. Yang kita semua ingat Kamdesu berdiri di belakang presiden dengan sedekap itu. Biaya masuk beras diharuskan 0%. Kayak guru galak lagi marahin muridnya ya Pak ya? Ya baru waktu Pak Gus Dur naik jadi ke 60%. Tapi kemudian berunding dengan IMF tetap mau 0%. Akhirnya jalan tengah dikasih 30%. Ini tetap nggak cukup. Thailand biaya masuk beras itu 120%. RRC biaya masuk berasnya 150%. Jepang biaya masuk berasnya 400%. Harga beras yang murah ini membuat beras luar negeri itu banjir masuk kita. Bukan karena petani luar negeri efisien, tapi karena beras luar negeri itu kelebihan. Thailand harga beras di Bangkok Rp400 per kilo, Rp4.000 per kilo. Tapi beras Bangkok dibawa ke Indonesia Rp1.600 per kilo. Itu sebabnya produksi kita menurun terus, kemudian akibatnya kita menjadi tidak cukup pangan dan kita mengimpor. Saya berharap bahwa ke depan pemerintahan yang akan naik ke depan akan memperhatikan harga pangan itu harus cukup baik, memberi keuntungan pada petani. Dan hanya dengan cara itu produksi akan meningkat untuk memenuhi kecukupan sendiri. Nah kemudian tadi saya dengar Pak Gunawan juga tanya soal flu burung. Saya kira akibat isu flu burung ini, pasar ayam dalam negeri sekarang drop 50%, tidak main-main. Rakyat Indonesia itu 1 tahun memakan ayam kurang lebih 700 juta ekor. Drop 50% berarti hilang pasar 350 juta ekor. Akibat rakyat tidak mau makan sekarang ini harga ayam di pasar cuma Rp4.000.
Padahal petani membuat 1 kilo ayam hidup tidak kurang dari 6.000, jadi selalu rugi Rp2.000. Nah, saya ingin menggunakan forum ini untuk menyampaikan masyarakat tidak usah takut makan ayam. Ayam yang kena flu burung direbus dengan temperatur 80 derajat dalam 1 menit itu penyakit hilang. Oh, hilang itu penyakit. Benar saya ya. Ya, tidak usah takut. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Baik. Tapi Dari saya keterangannya Pak Sis itu benar, tapi saya ingin nambahi bahwa ini semua disebabkan oleh apa? Karena negara tidak mau membedakan antara biaya yang harus dikeluarkan petani, dan itu sebagian besar adalah untuk obat-obatan dan pupuk yang impornya begitu mahal. Jadi di satu pihak petani kita harus bayar mahal barang-barang impor berupa obat dan pupuk, di pihak lain dia jualnya harus murah karena dipaksa bersaing dengan barang-barang luar negeri yang sangat murah. Ini cilaka ini kan. Sedangkan kita lihat di Jepang, itu semua orang mengeluh bahwa buah-buahan nggak bisa masuk Jepang. Bukannya cuma dikasih biaya mahal, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena dia ingin melindungi petani-petaninya. Di kita nggak ada begitu itu. Tapi untuk saat Itu ini ditambah, ya, kalau ditambah bahwa pemerintah itu dulu ya di zaman Orde Baru itu mengikuti policy atau kebijakan untuk substitusi ekspor. Jadi barang-barang untuk ekspor itu diberi apa itu namanya keringanan bukan main. Akibatnya adalah bahwa masyarakat kita itu banyak yang larinya atau perhatiannya ke ekspor, tapi petani tetap dibiarkan, padahal itu mayoritas bangsa. Oke, tapi kalau misalnya saya, katakanlah saya mewakili ibu rumah tangga dan ibu-ibu umum lainnya, saya hitungan-hitungan persentase 30% segala macam itu mungkin udah nggak kepikiran sama saya cuma berpikir bagaimana saya bisa beli beras enak, murah, anak-anak sehat, makan ayam, segala sesuatu itu kan sangat simple, sangat pragmatis, implementasinya itu mau yang udah beli sehat selesai. Nah, saya melihat bahwa memang belakangan pemerintah lebih cenderung ke industri sepertinya gitu ya, dibandingkan dulu waktu saya kecil, waktu saya sekolah, betul kan kalau saya salah ya, waktu saya kecil kayaknya petani menanam. Soko guru bangsa. Iya. Jadi petani itu betul-betul luar biasa. Kita itu negaranya adalah pertanian agraris. Saat ini saya tidak melihat itu setelah sekian puluh tahun ya. Dan saya melihat mungkin ini pemerintah juga mesti berpikir lebih dalam untuk soal pertanian ini. Itu ada anunya Bu, ada imbalannya. Mengapa ibu-ibu rumah tangga ingin beli yang murah, ingin beli yang enak tapi murah, itu karena penghasilannya kecil. Jadi karena itu ekonomi kita haruslah berupa ekonomi yang menaikkan pendapatan terus-menerus dari warga masyarakat. Dengan demikian maka dia kuat membeli apa saja. Sekarang ribut, minyak 2.000 bensin 2.000 perak seliter udah ribut. Di luar negeri 4.000 Bu. Kenapa tapi orang di luar negeri gak ribut? Bis dia kuat beli, penghasilannya jauh berlipat-lipat. Nah itu masalahnya. Jadi saya tambahkan apa yang disampaikan Pak Kiai ini. Kalau ibu-ibu ingin beras murah, petaninya rugi. Nah itu. Padahal 50% rakyat Indonesia petani. Saya melihat kalau petani dapat harga yang bagus, dia punya penghasilan baik, petani bisa membelikan baju anaknya, sepatu anaknya, sepeda anaknya. Ekonomi industri juga berkembang, ibu-ibu penghasilannya naik, beras yang tadinya naik itu tidak ada apa-apanya. Sebab sebagai perbandingan 10 tahun yang lalu 1 kilo gabah kering panen bisa dipakai untuk beli 2 kilo pupuk urea. Hari ini 1 kilo pupuk urea harus dibayar 1,5 kilo gabah kering panen. 10 tahun yang lalu 1 kilo beras bisa untuk beli 2 bungkus rokok gudang garam. Hari ini 1 bungkus rokok gudang garam harus dibayar 2 kilo beras. Menurut saya tidak fair. Petani terlalu dirugikan oleh kebijakan yang menurut hemat saya tidak tepat. Iya, basis ini kan sudah masalah klasik lah. Iya, ya. Dan setiap katakanlah tokoh dan pengamat juga bicara yang sama. Tapi dari waktu ke waktu juga realitas di lapangan daya beli petani makin kecil, kemudian juga karena mereka produsen tapi juga sekaligus konsumen, dan mereka dari hari ke hari juga dieksploitasi sebetulnya. Ketika mereka mau menanam,
tiba-tiba pupuk ditahan, lalu kepanikan terjadi. Dan waktu itu baru pemimpin bicara tentang petani. Ini kenapa sebetulnya? What's wrong dengan ini situasi kita sebetulnya? Seperti sekarang ini tidak ada bahwa ini darurat, flu burung misalnya, biasa saja. Paling-paling ya kita harus hadapi gitu, nggak berbahaya misalnya. Sementara seperti angka-angka itu 50% orang tidak mau makan, dengan kapitalisasi saya kira sudah triliun itu. Oh ya. Tapi tidak ada satu yang resah gitu. Ya, bukan nggak ada resah. Karena orang tahu resah juga nggak ada gunanya. Itu beda loh. Ini warisan dari zaman dulu. Yaitu bahwa orang itu mau resah, pikir-pikir nggak ada gunanya, atau dibiarkan saja pada budak gitu. Oke, komentar Pak Asi sendiri? Ya, saya kira petani itu mayoritas rakyat Indonesia, tapi masyarakat yang paling nerimo. Karena hidupnya yang tergantung pada alam, mulai nanam, menunggu hujan turun. Ya, hidup betul-betul berdasarkan alam. Akibatnya apa? Saya menemukan di banyak tempat begitu banyak petani yang sangat bahagia dalam kemiskinannya. Mereka betul-betul pasrah. Dan kelompok yang seperti ini di dalam sistem politik kita justru tidak diperhatikan. Semua agama mengajarkan kita untuk memperhatikan orang yang lemah dan orang yang pasrah. Tapi dalam politik orang lemah didiamkan, walaupun jumlahnya banyak. Jadi menurut hemat saya ke depan ini petani jangan pilih partai yang tidak membela petani, itu aja. Jadi sekarang petani mesti menunjukkan dirinya, jangan terlalu Ini pasrah dan kampanye nerimo. terselubung ini. Baiklah, memang kalau kita bincang-bincang di 7 Suara ini, kita tidak hanya belajar untuk menyuarakan suara kita, tapi juga kita belajar untuk mendengar suara orang lain. Mungkin nanti pun pada sesi atau segmen setelah jeda pariwara, kita akan mendengarkan sebetulnya dalam ilmu ekonomi ada yang dikenal dengan istilah lingkaran setan atau lingkaran kemiskinan yang tidak berhenti-berhenti. Apa langkah yang akan diambil oleh kedua tokoh ini apabila menjadi pemimpin bangsa kita untuk memutuskan lingkaran itu? Nomor satu, naikkan dulu pendapatan seluruh bangsa kita. Ini crash program. Sebab kalau nggak naik, percuma. Percuma dia nggak bisa beli apa-apa. Jadi karena itu nomor satu. Lah bagaimana caranya? Ya bermacam-macam cara. Saya nggak bisa ceritakan semua di sini ya. Umpamanya pemberantasan penyelundupan, ya. Itu semua ada kaitannya dengan masalah itu. Ya, terima kasih Gus Dur. Dan bagaimanapun juga, tentu kita akan ingin mendengar lebih dalam lagi apabila kita telah mendengarkan jeda pariwara berikut ini. Dan juga perlu kami sampaikan, Anda yang ingin mengikuti menyuarakan suara Anda bisa mengirimkannya melalui SMS ke nomor kita yaitu 3977, dan Anda juga bisa mengikuti pollingnya. Sampai saat ini polling masih seimbang, dan juga tentu saja salah satu hal ini sebuah kebetulan ya, bahwa memang kebetulan besok itu pada tanggal 11 Februari akan diadakan sebuah Kongres Masyarakat Pangan Pertanian Indonesia 2004 yang diselenggarakan oleh HKT dan Institut Pertanian Bogor. Nah, barangkali apa yang kita bicarakan malam hari ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi untuk perbincangan yang sangat krusial besok ini. Baiklah, jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini 7 Suara akan kembali. Baiklah, pemirsa, kita lanjutkan perjumpaan kita 7 Suara, dan kita langsung saja menuju ke dua orang tokoh kita dan juga kedua orang panel kita. Nas atau Bang Rikat akan melanjutkan pertanyaan lagi? Saya mau betul-betul yang tidak bisa masuk ke pemikiran saya, petani itu kan jasanya betul-betul luar biasa. Tapi saya melihat di Indonesia mafianya juga luar biasa ya. Jadi sebetulnya uang kan banyak nih yang ada di Indonesia. Kenapa sih, apa sih sulitnya untuk menaikkan taraf hidup petani yang saat ini selalu ditempatkan di posisi yang paling bawah? Sama nih, petani, nelayan, sama nih kasusnya ya. Jadi apa-apa sulit sementara kalau itu uang yang beredar yang entah ada di mana oleh si mafia-mafia ini dikumpulkan, itu bisa di-upgrade kan semuanya. Karena mafia-mafia itu justru ingin uang-uang itu jadi keuntungan mereka. Kan ada polisinya. Ya polisinya juga kena dibeli. Jadi susah kan, itu sudah jadi lingkaran setan situ. Coba Anda pergi ke Kramat Jati di situ di Pasar Induk. Itu yang pegang cabe dari seluruh Jawa.
itu seorang perempuan buta huruf lagi. Tapi dia pinter memaksa petani jual cabai semurah-murahnya kepada dia. Itu sebabnya makanya. Jadi tidak bisa enak itu. Dan itu juga makanya diperlukan HKTI yang dipimpin Pak Siswono untuk memperjuangkan nasib petani. Jadi kita dari dulu sampai sekarang masih dalam taraf perjuangan. Nggak bisa nih Pak Sis pemerintah. Oh begini ya, saya ingat waktu saya kecil, waktu Gus Dur kecil di desa itu petani kalau panen itu gabah disimpan di lumbung di desa. Petani secukupnya dia ambil pakai tutu, pakai lesung, dia bikin beras, dia jual beras ke kota. Ini artinya apa? Nilai tambah dari gabah menjadi beras ada di petani. Betul. Sejak revolusi hijau dibangun penggilingan beras makin besar, petani tinggal jual gabah. Apa artinya? Nilai tambah dari gabah ke beras tidak ada di petani. Betul. Dulu pemerintah mengharap melalui KUD akan jadi unit ekonominya petani, punya penggilingan beras. Tapi kita semua tahu, koperasi menghabiskan dana begitu besar, memiliki departemen yang begitu besar, menghabiskan triliunan rupiah. Sekarang KUD tidak menjadi unit usahanya petani. Jadi menurut hemat saya ke depan, ketua untung duluan. Ya, itu beliau singkatannya KUD, ketua untung duluan. Jadi menurut hemat saya ke depan ini, kita perlu mengembalikan desa-desa menjadi unit ekonomi, penghasil hasil akhir. Kalau desa penghasil cabai, harga cabai bisa naik turun, tapi cabai botol naik terus. Tomat bisa naik 1 kilo 2.000, bisa turun 1 kilo cuma 150, tapi tomat botol naik. Jadi kebijakan ke depan saya kira perlu membangun desa-desa menjadi unit produksi bahan akhir seperti di Taiwan. Kalau Anda ke Taiwan, Anda masuk ke restoran minta tomato kecap atau cabai botol, mereknya tidak dikenal karena itu hasil dari desa di sekitar kota. Tapi kalau Anda ke Amerika minta kecap atau minta tomato botol yang keluar merek dunia, Libby's, Del Monte, kita perlu meniru Taiwan, membangun industri pertanian di desa, meningkatkan kesejahteraan desa. Saya kira itu salah satu solusi agar nilai tambah produksi itu ada di desa. Saya pernah ditanya di depan Pak Bustanil Arifin waktu jadi Menteri Muda Koperasi. Apa tandanya koperasi itu sudah cukup mantap untuk berdiri sendiri? Jawabnya simpel, saya bilang. Untuk itu saya dimarahin oleh Pak Bustanil Arifin. Ya apa tandanya? Kalau koperasi sudah tidak perlu departemen koperasi lagi. Tapi gini mungkin, kalau dilihat dari platform pembangunan ekonomi ya, sebetulnya kita akan lebih mengedepankan pembangunan sektor industri atau sektor pertanian yang kita naikkan. Saya melihat ya, di seluruh dunia, negara-negara agraris yang mimpi membangun industri maju, apalagi berteknologi sangat tinggi, umumnya gagal. Kita di waktu yang lalu riset kita berpikir mengenai roket, pesawat terbang. Itu ketan. Thailand berpikir pepaya Bangkok, mangga Bangkok, durian Bangkok. Negara-negara agraris yang meningkat menjadi negara industri berbasis pertanian, umumnya kemudian menjadi negara maju. Kita lihat New Zealand, negara yang penduduknya 2,8 juta, dombanya 80 juta ekor. Dia mengembangkan industri wool, kemudian keju, juga yogurt. Akhirnya sekarang jadi negara maju. Australia, dia penduduknya 18 juta, sapinya 45 juta ekor. Dia mengembangkan kulit yang bagus diekspor kemana-mana. Juga susu, juga keju, sekarang juga menjadi negara industri. Jadi saya melihat bahwa bagi Indonesia ke depan ini, penekanan industrialisasi yang berbasis pada pertanian menurut saya sangat diperlukan. Saya baru membaca buku judulnya World in Figures. Sungguh mengagetkan. Indonesia penghasil coklat nomor 3 terbesar dunia. Penghasil minyak kelapa sawit terbesar nomor 2 dunia. Penghasil teh nomor 6 dunia. Kita penghasil karet nomor 2 dunia. Kita penghasil tembaga nomor 2 dunia. Kita penghasil timah nomor 2 dunia. Kita penghasil gas nomor 6 dunia. Kita penghasil minyak nomor 9 dunia. Tapi rakyatnya miskin. Mesti ada yang salah dalam pengaturan ini. Negara korup terbesar di dunia. Nah, itu juga yang menjadi penyebab. Iya, nomor 1. Betul. Jadi saya optimis kalau dengan penanganan yang baik, pemerintahan ke depan yang amanah, waktu tidak perlu panjang untuk membangun kesejahteraan di negara kita. Ada satu hal yang
nggak boleh dilupakan, yaitu bahwa tugas pemerintah adalah mendukung sektor-sektor produksi yang produktif seperti itu para petani. Bukannya substitusi ekspor di mana ada apa itu namanya dibuat begitu rupa sehingga akhirnya kredit-kredit diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, konglomerat hitam untuk dicucurkan ke bawah kepada industri usaha kecil dan menengah yang kebanyakan petani di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Kreditnya tidak ngucur, berhenti di konglomerat hitam. Udah gitu sekarang dikasih free and discharge lagi. Oke, tapi mungkin satu hal lagi kali yang agak ganggu ya. Ini kalau misalnya kita konsentrasi pada pertanian aja, bagaimana dengan para investor, Pak? Suruh kabur aja nih. Oh enggak dong, enggak. Investor dunia di bidang industri pangan dan di industri yang berbasis pada bahan baku kita luar biasa besarnya. Kita jangan menjual tembaga dalam bentuk tembaga mentah. Kita jangan menjual CPO kita dalam bentuk CPO. CPO itu downstream industrinya mulai dari mentega, sabun, luar biasa. Kita sekarang menjual coklat. Ekspor coklat kita 1 ton 650 juta US dollar ke Eropa. Eropa menghasilkan coklat seperti bubuk coklat yang kita impor dari Eropa. Kita mestinya mendorong industri-industri besar luar negeri membangun di sini. Kita mengekspor barang jadinya. Wah, itu nilai tambahnya akan meningkat betul. Apalagi begini Pak Sis, yang dikatakan industri itu apa? Itu dulu. Industri besar, ya kita sudah jelas gagal, nggak mungkin bersaing dengan orang. Karena itu investasi kemari jangan didorong yang besar-besar. Justru investasi UKM, usaha kecil dan menengah. Jadi di sini nomor satunya Korea Selatan. Korea Selatan itu dari sudut penanaman modal nomor 8. Tetapi dari sudut diversifikasi penanaman modal nomor 1. Lainnya kalah. Mengapa? Karena dia taruh di barang-barang kecil-kecil semua. Jadi istilahnya UKM itu tadi mereka taruh investasi di situ. Karenanya sekarang ini pun saya pergi ke Jepang baru-baru ini ke kota Sakai dekat Osaka, maka di sana saya ketemu dengan para investor. Saya minta kepada mereka membuat drive untuk ekspor ke Indonesia yang berasal dari UKM sehingga di sininya pun investasi UKM. Namun semua orang mengeluh baik itu industri besar maupun industri kecil. Ya, siapapun mau investasi, bagaimana mau investasi di Indonesia kalau tidak ada kepastian hukum? Legal certainty ini nomor 1. Nah, pemerintah masih ribut soal tidak adanya keamanan. Semua orang tahu bahwa yang nggak aman itu cuma 1-2 daerah. Ya Poso, ya Ambon, ya Aceh ya. Mungkin juga sedikit-sedikit di Papua. Tapi yang lainnya aman. Cuma mereka nggak mau taruh sini karena tidak ada legal certainty. Pastian hukum itu. Oke, baiklah. Memang bicara soal kesejahteraan ini kadang-kadang jadi satu hal yang sangat penting ya, karena seperti saya bilang tadi, kalau kita bicara masalah pertanian pangan nggak jauh-jauh dari urusan ada di dalam perut ini, ya kan? Seru juga nanti kalau kita bisa mendengarkan apa pandangan kedua tokoh ini tentang perlukah kita bulog? Nanti saja ya, setelah jeda pariwara berikut ini. Sementara Anda bisa juga melihat bagaimana hasil polling kita, dan untuk Anda yang telah mengikuti polling akan kita undi di akhir acara untuk masing-masing 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp250.000. Tetap bersama 7 Suara setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, baiklah. Pemirsa, kalau ada Anda di studio ya, Anda pasti akan senyum-senyum sendiri ya. Karena selama jeda pariwara ini kita dihibur oleh Gus Dur dengan jok-joknya yang menyegarkan. Terima kasih loh Gus. Baiklah, sekarang saatnya mungkin kita berbagi sedikit senyum kepada para pemirsa di rumah. Anda silahkan menelpon ke nomor telepon untuk yang wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi ke 5747744, sedangkan yang berada di luar wilayah tersebut ke nomor 0215747755. Cepat banget yang teleponnya. Saya belum selesai baca nomor telepon udah yang nyambung ya. Oke, selamat malam. Halo. Suara. Ya. Dari Sukma di Tangerang. Oke, Sukma di Tangerang. Langsung. Pertanyaan pertama adalah sampai tahun 2004 nanti, ya, di pemilu 2004 kita sudah berapa kali pemilu di Indonesia? Sampai dengan 2004 nanti ya? Ya, coba hitung. Bentar ya. Boleh. Waktunya lama nggak?
Sukma Suara. Lama, kalau perlu 2 hari buat kamu aja Sukma. Bentar ya. Silahkan. Sukma langsung buka-buka semua ensiklopedi, semua buku termasuk 30 tahun Indonesia Merdeka ya. Ensiklopedia Indonesia, semua dibuka, ayo cepat. Ya, sebentar. Sukma, Ya, sebentar. ayo sekarang, udah waktunya habis. 1, 2, 3, jawab. Berapa kali? 10. Hah? 10 kali. Saya bantu deh ya, saya bantu ya. Optionnya. Nih, A 9 kali, B 6 kali. 9. Hah? 9. Yakin? Yakin. Coba saya tanya kepada kedua tokoh ini. Bapak-bapak ada yang tahu Pak, 9 apa 6 kali Pak? 6. Sampai 2009. 4. 9 ya Pak ya? Anda pilih 9 ya? Ya. Betul sekali, Anda mendapatkan Rp250.000. Kok bisa 6 tadi jawabannya? Yang lain kan nggak saya hitung. Kata Gus Dur 6, padahal kan gak dihitung katanya. Oke, kita langsung menuju pada penelpon yang kedua. Silahkan, jangan lupa nomor teleponnya yaitu ke nomor telepon kita yang berada di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi 5747744 dan wilayah di luar Jakarta, Tangerang, Bekasi 021-574-7755. Masih ada satu pertanyaan lagi dan satu permainan kita yaitu menebak gambar tokoh kita. Ya, ini dia. Waduh, kok teleponnya fals tiba-tiba ini. Selamat malam, halo. Halo. Halo, Ya, dengan siapa ini? Andi. Siapa? Andi. Ih. Di Cakung, Di Cakung, Jakarta Utara. Timur. Oh, Jakarta Timur. Maaf, saya kurang hafal. Karena saya bukan orang Jakarta. Ngeles. Anda kerja atau kuliah? Kuliah Di di Bani Saleh, Bekasi. jurusan apa itu? Ya, Jurusannya apa? teknik. Teknik. Oh, ini pasti bisa nih. Karena secara teknik Anda pasti pintar sekali menghitung ya. Coba. Pertama kali Indonesia melaksanakan pemilu tahun berapa? Ya, Pertama kali Indonesia mengadakan pemilu tahun berapa? ada pilihannya nggak? Hah? Pilihannya nih. Harus kasih pilihan ya? Iya dong. Saya bantu. A. Tahun 1955, B. Tahun 1965. Berapa? A berapa? A. 1955, B. 1965. 1965. Nggak apa-apa. Di teknik nggak ada mata kuliah sejarah ya. 65. 55, sayang sekali Anda salah ya. Terima kasih. Waktu itu ada berapa partai? Banyak sekali ya Pak Sis ya? Pak, 55 banyak ya. ada 39 partai. Ada 39. Baiklah, sekarang kita masuki permainan kita yang ketiga, yaitu menebak gambar tokoh. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Sulaiman. Sulaiman, Anda bekerja atau kuliah? Nganggur. Oh, nganggur. Ya, bagus. Kalau orang nganggur ini biasanya suka banyak waktu untuk baca koran dan nonton TV. Iya. Coba, Anda pasti harusnya tahu dengan wajah tokoh berikut ini. Anda perlihatkan, Anda lihat ya. Untuk Rp500.000 siapakah nama beliau? Beliau, saya sebutkan saja sebagai salah satu figur sentral sektor pertanian di Indonesia. Bapak Bungaran Saragi. Coba kita buka seutuhnya. Betul sekali. Beliau sekarang jabatannya apa? Menteri Pertanian. Nggak percuma screeningan di rumah ya. Nonton TV yang membaca korannya. Rp500.000 untuk Anda, selamat ya. Oke, terima kasih. Itulah dia permainan kita di segmen yang sangat singkat ini. Kita langsung menuju ke segmen berikutnya. Setelah jeda yang berikut, tentu saja masih di 7 Suara, jangan kemana-mana. Baiklah pemirsa, kita telah kembali di 7 Suara dan sebelum kita menghubungi Rone Waworuntu yang sekarang sedang berada di Ciganjur, mungkin ada satu pertanyaan tadi yang sempat kita diskusikan pada saat jeda pariwara tentang keberadaan Bulog. Ini menarik sekali ya, Bang Rikat maupun Sanas. Gimana kalau kita sama-sama dengar dari kedua tokoh ini tentang keberadaan Bulog? Masih perlu atau enggak? Dibubarin aja ya. Saya rasa begini, secara prinsip memang Bulog harus dibubarkan, tetapi itu harus perlahan-lahan, nggak bisa sekaligus, sebab akibatnya nanti juga parahnya ke petani lagi. Gitu. Jadi karena itu harus hati-hati di sini. Dan yang kedua, urusan Bulog itu bukannya dengan barang-barang jadi,
tapi atau seperti padi disimpan dan lain, tapi juga dengan harus dikaitkan atau harus terlibat dengan pembentukan modal di antara para petani. Ada sebuah buku yaitu Mystery of Capital dari Hernando de Soto yang menyebutkan bahwa dua hal, hukum waris Islam itu membuat tanah terkeping-keping begitu turun-temurun, akhirnya sekarang seorang petani hanya punya, kalau di Jawa 0,3 hektar rata-rata. Dan yang kedua itu bahwa aset-aset yang ada seperti tanah dan sebagainya tidak dapat diwujudkan menjadi kapital, menjadi liquid. Nah ini penting, karena itu masalah ini harus kita beri prioritas utama, yaitu dalam pikiran saya harus dibedakan antara pemilikan dan pengelolaan. Jadi konsep ketahanan pangan itu sebetulnya lari ke sana. 100 hektar tanah itu dikelola oleh sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini manajemennya profesional. Nah, petani-petani itu punya tanah sedikit-sedikit tapi miliknya gitu loh. Ya. Nah, jadi ini yang sebetulnya jadi kunci. Oke, terima kasih. Kita akan mendengarkan juga bagaimana pendapat dari Pak Sis, namun sebelumnya saya akan menghubungi dulu rekan kita, Rona Waworuntu, yang sekarang langsung masih berada di Ciganjur. Rona, bagaimana di sana? Ya, selamat malam Farhan. Saat ini sudah ada 2 warga setempat yang akan mengajukan pertanyaan kepada tokoh parpol yang berada di studio. Ya, silakan. Ya, kita langsung saja ya. Baik. Selamat malam Ibu. Langsung Bu pertanyaannya Bu. Jani. Saya Ibu Jani di Ciganjur, Jalan Gang Asli. Saya mau nanya, kalau udah zaman informasi kok masih apa-apa masih pada mahal, pada susah. Kesian orang pada kagak ada punya. Nah, apalagi kalau kayak saya, udah nggak punya suami, udah nggak mikirin. Kesian orang yang pada nganggur. Udah gitu. Tabah ya Bu ya. Ya, kalau Masnya apa nih Mas? Pertanyaan yang diajukan Mas. Saya cuma mau tanyakan pada 2 kandidat yang ada mengenai apa visi dan misi mereka untuk menanggulangi kekurangan pangan yang ada di Indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh adanya banjir, tanah longsor, rusak jalan, dan kemudian ini saya mau tanyakan juga kemana sih dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang ada di Indonesia kepada pemerintah, itu kemana tuh? Sebab yang ada di lapangan adalah seperti kita lihat sendiri gitu. Itu aja. Terima kasih ya Mas ya. Ya Farhan, itulah 2 pertanyaan dari warga setempat yang silakan untuk diolah langsung bersama tokoh parpol yang berada di studio. Silakan Farhan. Ya, terima kasih Rona, dan tentunya pemirsa, kita akan melalui jeda pariwara dulu sejenak. Setelah itu kita akan mendengarkan visi dari Pak Sis Wono tentang keberadaan Bulog dan bagaimana manajemennya, juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari warga masyarakat tadi. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di 7 Suara, dan kita langsung saja sekarang simak apa yang akan disampaikan oleh Pak Sis. Silakan Pak Sis. Saudara Farhan, saya melihat Bulog itu sebagai suatu lembaga pengaman pangan diperlukan di Indonesia ini. Pada banyak negara di dunia ini memiliki institusi seperti itu. Yang harus dijaga, Bulog itu jangan dagang. Sekarang ini Bulog import beras sampai di sini harganya 1.600. Dia masuknya 420, berarti pokoknya 2020, dijualnya 2.600. Status Bulog jadi perum juga jadi bikin bingung. Sebab perum itu juga harus cari untung. Ya. Sedangkan kita perlu institusi seperti ini untuk mengamankan pangan, tidak hanya beras tetapi juga jagung dan kedelai. Dan saya lihat tugas Bulog yang utama itu membeli beras dari petani pada waktu panen, lalu menyimpannya dan membagikannya, menjualnya sedikit demi sedikit di waktu paceklik, pada waktu kemarau. Itu menurut hemat saya.
Kedua, tadi saya mendengarkan pertama dari Ibu Dani, saya bersimpati pada Ibu yang dengan terharu menyatakan sudah menjadi janda. Saya betul-betul bersimpati pada kesulitan yang Ibu hadapi, dan salah satu masalah terbesar di Indonesia sekarang ini memang masalah pengangguran. Dan saya melihat tolok ukur keberhasilan semua negara di muka bumi inilah berapa besar suatu negara membuat kebijakan yang bisa mengurangi pengangguran. Dan sebenarnya bagi Indonesia peluang untuk itu besar sekali untuk menyedot pengangguran ini dengan memanfaatkan pasar dalam negeri ini untuk membangun perekonomian kita. Kita sekarang rata-rata mengimpor beras 1 tahun 2 juta ton. Kalau itu tidak kita impor, tapi dengan meningkatkan produksi beras, itu menyediakan lapangan kerja paling tidak untuk 200.000 orang. Setiap tahun kita mengimpor jagung 1,3 juta ton. Kalau itu tidak kita impor, tetapi kita produksi dalam negeri, dia menyediakan paling tidak 100.000 tenaga kerja. Setiap tahun kita mengimpor garam tidak kurang dari 1 juta ton. Kalau kita produksi garam itu di NTT, di kawasan timur yang kering, dia menyediakan lapangan kerja paling tidak 150.000. Kita mengimpor semua merek mobil yang ada di dunia ini. Kalau itu kita lakukan dengan membuat industri mobil dalam negeri juga menciptakan lapangan kerja. Jadi apa yang disampaikan Ibu Dani saya bersimpati, dan ke depan siapapun yang menjadi pemerintahan, saya melihat perhatian pada penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu unsur yang paling penting. Kedua, saudara pemuda tadi itu mengenai kekurangan pangan. Saya melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir, ambillah beras, produksi beras kita setiap tahun naik 0,2%, suatu prestasi. Tapi penduduk kita tambah 1,6%. Tambahnya penduduk lebih besar dari naiknya produksi beras. Akhirnya importnya makin besar. Oleh karena itu ke depan kita perlu membuka area-area pertanian baru di kawasan yang luas, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua. Yang terjadi di Indonesia, setiap tahun Pulau Jawa ini 40.000 hektar lahan pertanian berubah jadi real estate, jadi industrial estate, jadi jalan dan lain-lain. Jadi penduduk bertambah, sawah berkurang, akhirnya impor. Jadi saya ingin menganjurkan pemerintahan yang akan datang, kita perlu membuka area-area pertanian baru untuk dibagikan pada para petani yang tadi disebutkan Pak Kiai di Jawa ini cuma 0,3 hektar, supaya dia tambah luas tanahnya, meningkatkan produksi kita supaya kita tidak impor dan menyediakan lapangan kerja. Saya kira itu sudah Farhan yang saya bisa jelaskan. Oke, kalau Gus Dur sendiri? Ya, kalau menurut saya memang penciptaan lapangan kerja itu penting sekali. Namun satu hal yang juga penting adalah bahwa standar kehidupan para petani kita harus dinaikkan terus-menerus. Hanya dengan cara inilah kita dapat membuat mereka membeli barang-barang produksi dalam negeri. Nah, satu hal yang penting adalah bahwa karena orientasi kita itu substitusi ekspor, kita nggak begitu hirau dengan perkembangan pasar dalam negeri. Nah, nanti kita, saya rasa, kalau yang diomongkan Pak Sis itu dilakukan, kita akan diboikot Pak oleh dunia internasional. Karena apa? Karena ya kita katakanlah menelanjangi atau bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar-besar multinasional yang sudah tingkatannya internasional, duitnya banyak. Sehingga mereka boikot, tidak mau beli ekspor kita. Akhirnya kita nggak bisa impor lagi. Nah, karena itu kita menghadapi masalah tidak bisa ekspor banyak-banyak, kita buka atau kita buat pasaran dalam negeri yang lebih hebat lagi. Kenapa? Karena kita ini 205 juta orang. Masa mau nerima aja pasaran luar negeri membeli barang kita? Nggak bisa, nggak cukup. Luar negeri juga penuh kesulitan-kesulitan seperti kita. Jadi karena itu ya penting sekali itu. Apalagi kalau luar negerinya seperti Singapura. Singapura itu nggak punya hutan, tapi dia pegang 144 paten pembuatan rotan. Lah ini gila kan sudah. Kita kagak acan-acan. Sama saja dengan kemarin itu gempa bumi di Irian itu. Nabire. Ya, di Nabire. Kofi Annan, Sekjen PBB sudah telegram duka cita, kita masih tenang-tenang aja. Oke. Sebuah ironi mungkin. Bang Rikat ada pertanyaan? Ya, soal persoalan pertanian atau pangan sekarang ini lebih kelihatannya direduksi pada beras. Jadi kita sebetulnya ada terjebak bahwa pangan itu adalah beras. Sehingga kalau kering lalu lari ke beras. Nah, ini ironi juga bahwa seperti Cina misalnya, penduduknya sudah 1,3 miliar, tetapi hampir tidak ada persoalan. Ada persoalan, tetapi tidak sehebat kita. Nah, seperti yang Pak Sis bilang tadi, bahwa ini suatu gerakan yang berlawanan. Penduduk makin banyak,
jumlah lahan makin sedikit, kemudian kebutuhan beras kita makin banyak juga. Sehingga terbayang kalau nanti 400 juta penduduk Indonesia. Lalu kita tergantung dari luar dan belum tentu yang di luar juga bisa menyediakannya. Nah, seperti apa kita kalau tidak mengubah sekarang ini, Pak Sis? Saya setuju Pak Richard bahwa Indonesia punya potensi pangan yang luar biasa besarnya. Saya baru baca sebuah buku, di dunia ini luas hutan sagu dunia 2 juta hektar. 1 juta hektar ada di Indonesia. Dan Baru tahu saya, Pak. Separuh hutan sagu dunia ada di Indonesia. Dari 1 juta hektar itu 900.000 ada di Papua. Tapi ini peneliti Jepang melaporkan, setiap tahun 3 juta ton tepung sagu Indonesia terbuang di hutan. Karena pohonnya tua dan tumbang. Padahal sagu ada sumber karbohidrat yang sangat potensial. Betul. Saya setuju kita perlu mengembangkan diversifikasi pangan. Tidak hanya sagu, kita punya, tidak usah nanam di hutan sagu kita luar biasa. Kita masih punya juga jagung, ubi, juga sukun. Ya. Lalu saya mau menambahkan sedikit, Pak Sis. Di Cina, itu selalu dikaitkan dengan kekuatan, kata dengan yin dan yang, dari posisi positif dan negatif. Kalau kita makan sagu, selalu bukan dimitoskan, dirasionalisasi, diberi katakan penjelasan ilmiah. Seperti dulu orang membuang katakan jambu, tapi sekarang banyak orang mengkonsumsi jambu, jus jambu, karena dikatakan bahwa di situ ada vitaminnya, kandungan gizi yang ada tinggi. kandungan gizi. Nah, sekiranya kita ini mesti pada tingkat kesadaran mesti dibangun lagi. Kemudian pada tingkat lapangan juga mesti juga dilakukan perbaikan dan terobosan. Mungkin akan jadi komentar terakhir dari Gus Dur tentang hal itu. Ada komentar Gus Dur? Masalahnya adalah bahwa yang salah juga banyak juga kita sendiri. Contohnya kalau sedang berambang atau bawang merah itu laku keras ya di daerah Brebes, semua nanam berambang. Lah itu akibatnya harga jatuh, begitu loh. Jadi mau ada diversifikasi, tapi diversifikasi itu tidak dapat dijalankan karena sebab-sebab seperti itu. Karenanya pemerintah itu harus dengan sengaja membuat kebijakan diversifikasi pangan. Dan ini konsep ketahanan pangan itu di situ letaknya. Itu dengan cara rewards, dengan cara hadiah-hadiah ya. Jadi yang nanam ini itu dapat hadiah begini, kalau jadi begitu. Jangan dibiarkan saja apa katanya pasar. Kalau katanya pasar tadi itu semua berebut, para petani kita akhirnya hancur semua. Atau nanam bawang semua nanam bawang ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, merupakan sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar, tidak hanya bagi para pemimpin bangsa kita, tapi juga mungkin kita sebagai bangsa Indonesia menangani atau menghadapi permasalahan pangan dan juga kaitannya sangat erat dengan masalah pertanian di Indonesia ini, baik dalam skala yang sangat mikro maupun skala ekonomi makro. Nah, namun bagaimanapun juga sejalan dengan apa yang akan kita hadapi besok, salah satunya adalah Kongres Masyarakat Tani dan juga Pangan Indonesia tahun 2004, di mana di situ ada HKTI, IPB dan juga 50 organisasi atau asosiasi profesi yang berkaitan dengan masalah tani dan pangan. Mudah-mudahan kongres ini bisa menghasilkan sesuatu yang paling tidak bisa menjadi titik terang dalam menghadapi permasalahan pertanian dan pangan di Indonesia ini. Baiklah, sebelum saya tutup acara ini, kita akan lihat dulu hasil polling. Anda bisa lihat sendiri hasil pollingnya. Dan sekarang saatnya kita akan mengundi 2 orang pengirim SMS yang beruntung untuk mendapatkan hadiah Rp250.000. Inilah hadiah undiannya, dan komputer tolong berhenti, stop. Ya, ini dia pemenangnya, 0813 2579 sekian dan 0856 7579 sekian. Selamat untuk Anda yang telah mendapatkan uang Rp250.000. Tentu saja ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada panel kedua tokoh kita, Pak Sis dan Gus Dur. Terima kasih. Dan mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama-sama sampai sukses semuanya. Dan juga Bang Rika, Nas, terima kasih sekali. Salam buat si kecil, salam buat drummer. Oke. Dan juga para hadirin yang telah hadir di sini, terima kasih sekali atas kehadiran Anda. Dan tentu saja terima kasih kepada Anda, para pemirsa di rumah yang rela meluangkan waktu selama 60 menit bersama kami. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan di sini tidak hanya menjadi seperti sagu-sagu yang 3 juta ton per tahun terbuang hanya karena tidak berguna itu ya Pak ya. Tapi paling tidak bisa menjadi sepiring sagu untuk mereka yang ingin meningkatkan kadar karbohidrat dalam tubuhnya. Tidak akan berjumpa lagi minggu depan, tentu saja hanya di Tujuh Suara. Sampai jumpa.
cinta, 1 ditambah 1 sama dengan segalanya, dan 2 dikurangi 1 sama dengan tiada arti.